terkait dengan aset. Memang aset ini Pak dilematik ya. Ada aset-aset yang memang mungkin di awal pendirian dulu ini posisinya masih aman ya, masih aman, artinya posisi tiang ini didirikan dulunya ini masih aman, tidak ada bangunan di situ, atau bahkan mungkin bisa dibilang tidak jelas batas-batas kepemilikan aset dengan warga ya. Namun seiring bertambahnya tahun, mungkin batas-batas sudah diperbaiki, makin jelas arahnya, ternyata tiang ini mungkin berada di lahan warga. Nah, jadi prosedural kita terkait pemindahan tiang ini Bang, yang pertama itu kan kita survei dulu Bang posisinya ya. Posisinya artinya karena ini pekerjaan non rutin dan sifatnya butuh koordinasi, tentunya tidak bisa langsung segera dieksekusi di dalam bulan yang sama, sama dengan surat permohonan lah ya. Artinya misalnya permohonan di bulan Juni lah misalnya, kan belum juga bisa kita eksekusi di bulan Juni ini juga ya, karena memang pekerjaan rutin tadi yang sudah direncanakan setiap minggu, setiap hari itu akan didahulukan pekerjaannya, lalu pekerjaan pemindahan tiang aset atau aset itu dilaksanakan oleh tim lain yang bukan tim ini. Nah, jadi ketika nanti tim sudah survei, dia akan melihat ya posisi tiang. Pertama posisi tiang ini apakah dia itu memang berada di lahan warga atau tidak ya, itu dia dulu. Kalau memang iya, tim akan melihat itu posisi jaringan yang ada di situ. Apakah jaringan HUTM atau tegangan menengah yang 20.000 volt, atau jaringan yang HUTR atau tegangan rendah ya. Nah, jadi dalam kasus HUTM dan HUTR tentunya kami butuh koordinasi dengan warga setempat, dengan pemohon ataupun dengan rukun warga ataupun dengan RT untuk menentukan letak posisi baru. Ya, posisi baru di mana lah kira-kira yang pas dan gitu ya. Nah, memang dari sisi HUTM itu kan tentunya nanti ada pemadaman Pak. Nah, pemadaman ini kan tentunya nanti dalam rangka pekerjaan pergeseran tiang, dan tentunya nanti dengan hubungannya dengan waktu pekerjaan. Jadi kita nanti ada unsur lama padam, ya kan, dan juga nanti berapa banyak yang padam pelanggan kita. Nah, berapa banyak yang pelanggan padam ini nanti dihitung ini dari sisi berapa ampere arus yang melalui tegangan menengah di situ, ya, tegangan menengah di situ. Nah, ini hubungannya kemana? Nah, karena pekerjaan ini adalah pekerjaan non rutin, pemindahan aset, jadi ini tidak ada biaya yang dikhususkan Pak. Ya, tidak ada biaya yang dikhususkan, ya, tidak ada biaya yang dikhususkan ke situ. Jadi memang nanti ada dua biaya yang akan muncul di sini. Ya, kalau kita bicara tegangan menengah atau 20.000 volt, ya, yaitu biaya KWH padam, dan kedua adalah biaya pekerjaan vendor, pekerja jasa vendor. Nah, biaya KWH padam inilah yang dibayarkan ke PLN. Artinya, karena permohonan pelanggan untuk menggeser tiang tersebut, maka ada akan ada pemadaman yang kami lakukan ke pelanggan yang lain, ya, sebajak mana pelanggan itu kan dihitung, lalu biaya itu kan disetorkan ke PLN. Lalu jasa ini adalah jasa yang memang dibayarkan pelanggan atau pemohon langsung ke si pekerja. Nah, karena kami sifatnya tidak ada memiliki tim atau tidak menyiapkan tim untuk pekerjaan semacam ini, jadi PLN bisa menunjuk tim yang kami rekomendasikan yang bisa mengerjakan itu, ya. Nah, berapa jasanya? Yaitu tergantung kesepakatan si pemohon dengan si pekerja. Itu sebenarnya prosedur resmi yang ada di kita terkait dengan HUTM.